Halo semuanya, terima kasih Anda telah mengklik video ini. Hari ini kita ada tema yang menarik mengenai salah satu pembahasan tentang seputar kesehatan mengenai penyakit tuberkulosis atau lebih dikenal TBC atau biasanya kita panggil TB. Tentu kita semuanya penasaran mengenai sejarah perkembangan dari TB atau tuberkulosis, penyakit yang sangat mematikan di dunia. Sekedar informasi, TB menjadi 10 besar penyumbang penyakit mematikan yang ada di dunia. Penyakitnya memang benar-benar bahaya sekali dan kita akan bahas mengenai perihal dimulai dari sejarah, cara penularannya di kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara pencegahannya. Oke, kita bahas berikut videonya. Sejarah tuberkulosis. Tuberkulosis pertama kali ditemukan di negara India dan Cina. Namun, tuberkulosis sendiri itu diduga sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, banyak orang-orang yang beranggapan bahwa penyakit tuberkulosis itu sebuah penyakit keturunan atau sejenis penyakit kutukan. Bahkan, orang-orang zaman dahulu beranggapan bahwa penyakit tuberkulosis itu menjadi penyakit yang sangat-sangat mengerikan. Mereka beranggapan jika salah satu anggota keluarga sudah terkena atau terinfeksi dari bakteri TB, itu akan menjadi malapetaka untuk keluarga lainnya. Mereka beranggapan bahwa itu suatu penyakit yang akan merenggut seluruh anggota keluarga dan akan membinasakannya. Sungguh seram sekali kepercayaan tentang penyakit TB pada zaman dahulu sebelum ditemukannya bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri. Di samping simpang siur dan rumor mengenai penyakit TB, akhirnya muncullah seorang dokter, Robert Koch, yang berasal dari Jerman. Pada tanggal 24 Maret 1882, atau tepatnya 139 tahun yang lalu, berhasil menemukan dan mengidentifikasi bahwa TBC atau tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Penemu tersebut ditemukan oleh seorang dokter, Robert Koch. Berawal dari tidak percaya Robert Koch terhadap penyakit tuberkulosis yang ada di manusia dan ada di sapi itu adalah serupa. Robert Koch melakukan penelitian kurang lebih 10 tahun lamanya untuk membuktikan bahwa tuberkulosis adalah penyakit yang menular. Dalam penelitian tersebut pula, Robert Koch mengumumkan bahwa ekstrak gliserin dari basil sebagai obat untuk tuberkulosis pada tahun 1890. Ia pun memberikan nama sebagai tuberkulin. Meskipun penemuannya tersebut sebagai obat tuberkulosis yang dinamakan tuberkulin tidak begitu efektif. Baru pada tahun 1906, seorang dokter bernama Albert Calmette dan seorang peneliti bernama Camille Guerin berhasil menemukan vaksin untuk pencegah TBC yang dinamakan vaksin BCG atau singkatan dari Bacillus Calmette-Guerin. Sekedar informasi, vaksin BCG pertama kali digunakan pada manusia di Prancis pada tahun 1921. Namun, vaksin BCG sendiri baru diterima secara luas setelah Perang Dunia Kedua, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Lalu bagaimana sejarahnya TBC di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri, TBC sudah lama terjadi, terbukti dengan adanya salah satu relief Candi Borobudur yang menceritakan salah satu penderita TBC dengan kondisi badan yang kurus kering. Bukti sejarah lainnya juga ditunjukkan oleh pendirian 15 sanatorium perawatan pasien tuberkulosis oleh Yayasan Bentukan Pemerintahan Hindia Belanda yang tersebar di Pulau Jawa pada saat itu. Penyakit tuberkulosis menjadi salah satu penyakit yang mematikan, salah satu penyumbang penyakit 10 terbesar. Lalu bagaimanakah Indonesia posisi di dalam urutan penyakit TBC tersebut? Indonesia ternyata menjadi peringkat yang mengejutkan, urutan ketiga di dunia. Posisi pertama ditempati oleh India, diikuti oleh Cina, dan disusul oleh Indonesia. Jika kita lihat, diibaratkan perolehan medali, Indonesia mungkin akan mendapatkan medali perunggu. Namun, ini bukanlah prestasi. Untuk kasus
baru per tahun di Indonesia mencapai sekitar 842.000 orang kurang lebih. Untuk data tersebut bisa berubah-ubah, bisa jadi semakin bertambah atau bisa berkurang. Namun, untuk perkiraan setiap tahun bisa mencapai 842 orang. Bagaimana cara penularan TBC? TBC dapat menular dengan sangat mudah melalui udara yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Biasanya, TBC akan menular melalui udara ketika penderita batuk, bersin, serta percikan air liur yang mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis. Melalui udara adalah media penularannya. Sekedar informasi, penyakit tuberkulosis bisa bertahan selama berjam-jam di udara, terutama di tempat gelap dan lembab, sebelum akhirnya terhirup dengan orang lain, sehingga orang tersebut bisa terinfeksi bakteri dari TBC tersebut. Bagaimana gejalanya? Gejala TBC bisa dilihat seperti gejala utamanya batuk lebih dari 3 minggu. Namun ada beberapa gejala tambahan yang bisa menjadi ciri-ciri dari penyakit TBC. Di antaranya batuk darah, sesak napas, nyeri dada, demam, keringat tengah malam, nafsu makan menurun, dan berat badan menurun. Komplikasi apa sajakah yang disebabkan oleh tuberkulosis? Komplikasi yang disebabkan oleh tuberkulosis diantaranya kerusakan pada otak, gangguan fungsi penglihatan, kerusakan pada tulang dan sendi, kerusakan fungsi hati, kerusakan pada ginjal, kerusakan pada jantung. Itu beberapa komplikasi yang disebabkan oleh penyakit tuberkulosis. Apakah tuberkulosis sudah ada obatnya? Jawabannya ya. Pasien bisa disarankan untuk meminum obat untuk fase intensif itu selama 2 bulan dan fase lanjutan selama 4 bulan. Jadi kurang lebih untuk konsumsi obat, pasien membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Namun, pada saat pasien dalam pengobatan tersebut terputus, dapat menyebabkan resistensi atau kekebalan terhadap obat anti-tuberkulosis tersebut. Sehingga, ada kemungkinan untuk penyakit TBC tersebut muncul kembali dan lebih kebal karena minum obat tidak sesuai dengan anjuran dari dokter. Agar tidak menular atau menularkan kepada seseorang, ada beberapa langkah yang wajib diperhatikan agar penyakit TBC tidak menyebar luas. Yang pertama, tutup mulut jika batuk dan bersin pada penderita TBC, serta jangan meludah dan membuang dahak sembarangan. Lalu, bisa menutup mulut dengan masker. Jangan lupa biarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan agar ruangan tidak lembab. Dan yang terakhir, membatasi kontak dengan kelompok rentan. Dalam artian kelompok berisiko seperti anak-anak, ibu hamil, orang lanjut usia, penderita kanker, dan lain-lain yang tergolong rentan. Oke guys, mungkin itu dulu sedikit informasi tentang TBC atau penyakit tuberkulosis. Jangan lupa jika kalian ada pertanyaan ataupun masukan ataupun kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!